Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran seperti sekarang ini dengan keadaan sehat walafiat lancar. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Ibu Dewi Aryani MPDI selaku pengampu mata kuliah PAI di APK. Kepada yang saya hormati pula teman-teman seperjuangan 5 PIP. Di sini saya akan mempresentasikan dua jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tunadaksa, yang kedua ada tunalaras. Apa sih anak tunadaksa itu? Dan apa sih tunalaras itu? Ada berbagai poin di sini. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama saya akan bahas tunadaksa. Apa sih anak tunadaksa itu? Bagaimana karakteristik anak tunadaksa? Dan model pelayanan dan pengembangan pendidikan seperti apa bagi anak tunadaksa yang cocok? Yang pertama ada anak tunadaksa, hakikat atau pengertian. Disebut juga dengan gangguan fisik ataupun motorik. Anak tunadaksa pengertian berfokus pada gangguan fisik ataupun motorik. Jadi anak tunadaksa itu tidak mampu atau sulit mengalami optimalisasi terhadap fungsi tubuh. Oleh karenanya penyebabnya itu bisa jadi penyakit ataupun bawaan dari lahir. Dikutip dari buku Ida Murni 2018 Memahami Anak Berkebutuhan Khusus, penerbit Goresan Pena di Kuningan. Itulah hakikat anak tunadaksa. Yang kedua ada karakteristik anak tunadaksa. Yang pertama karakteristik sosial atau emosional. Anak tunadaksa memiliki emosional yang tidak terkontrol. Jadi misal awalnya dia normal, tetapi jika dia mau sesuatu tidak terpenuhi, dia akan memberontak, emosionalnya tidak terkendali. Itu karakteristik yang pertama anak tunadaksa. Yang kedua ada gangguan sensorik. Gangguan sensorik penyebab utamanya atau fokusnya pada otak. Otak akan menerima rangsangan dan mengimplementasikan terhadap perilaku. Gangguan sensorik ini bagi anak tunadaksa itu terganggu. Jadi penglihatan, pendengaran ataupun alat peraba lainnya terganggu terhadap sensorik ini. Ciri yang ketiga ada gangguan motorik. Gangguan motorik berfokus pada gangguan fisik. Seringkali gangguan motorik ini terjadi karena lemahnya otot-otot penggerak atau otot-otot fisik, di mana bisa dilihat contohnya yaitu anak misal kaku atau anak lumpuh. Itu karakteristik anak tunadaksa yang ketiga. Yang keempat ada kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara anak tunadaksa bisa dilihat tidak lancar atau dalam artian otot-otot bicaranya terganggu. Jadi ketika berbicara anak tunadaksa itu kesulitan. Yang kelima ada karakteristik akademis. Karakteristik akademis anak tunadaksa bisa disebut normal. Ada rendah, ada tingkatan rendah dan sampai berbakat. Yang berbakat ini bisa dilatih seperti anak normal biasanya. Yang keenam karakteristik fisik. Biasanya ciri atau karakteristik fisik ini bagi anak tunadaksa itu dilihat sudah sebelum lahir sudah terlihat. Bisa kelumpuhan atau dan sebagainya. Model pelayanan dan pengembangan pendidikan bagi anak tunadaksa. Yang pertama ada lingkungan sekolah. Yang kedua ada lingkungan keluarga. Untuk lingkungan sekolah sendiri ada dua jenis pengembangan kegiatan, ekstrakurikuler dan pengembangan kegiatan di asrama atau musola. Untuk pengembangan ekstrakurikuler mengadakan forum kegiatan baca tulis Al-Quran bagi para penyandang tunadaksa. Yang kedua ada pengembangan kegiatan di asrama atau musola, kegiatan praktik ibadah yang sudah diajarkan dalam sekolah. Yang selanjutnya adalah lingkungan keluarga.
Ada dua pendekatan di sini. Pertama, dengan memahami, menerapkan dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memberikan motivasi sebagai penyemangat kepada anak penyandang tunadaksa. Dikutip dari Hilda Putri Severeka, Jurnal Karakteristik dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Islam Tunadaksa. Selanjutnya ada anak tunalaras. Apa sih anak tunalaras itu? Bagaimana karakteristiknya? Dan identifikasi serta metode pembelajaran anak tunalaras yang cocok. Kita lanjut ke pengertian. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami hambatan emosi dan tingkah laku, sehingga kurang dapat mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri atau dalam artian susah beradaptasi dengan lingkungan. Dan dalam konsep pembelajaran akan terganggu situasi belajarnya. Jadi anak tunalaras itu adalah hambatan pada anak yang mengalami pergoncangan emosi, tidak terkontrolnya emosi, dan implementasi terhadap tingkah laku. Karakteristik anak tunalaras: bersikap membangkang. Karena susahnya mengontrol emosi, seringkali bersikap membangkang atau membantah. Yang kedua, ada mudah terangsang emosinya, mudah marah, mudah tersinggung, terlalu peka atau terlalu emosional. Seringkali bisa mengganggu lingkungan keluarga. Yang ketiga, ada sering melakukan tindakan agresif, merusak, mengganggu. Anak tunalaras karena emosi dan tingkah lakunya tidak terkontrol, seringkali melakukan perilaku yang agresif, merusak lingkungan, mengganggu di sekitar atau mengganggu lingkungan sekitar. Yang terakhir, ada sering bertindak melanggar norma sosial atau norma hukum. Tidak terkontrolnya emosi, seringkali anak tunalaras itu melanggar norma sosial dalam artian mengganggu masyarakat. Oleh karenanya, kita sebagai akademisi untuk mensosialisasikan terhadap masyarakat perlu memahami apakah anak berkebutuhan khusus itu perlu pemahaman khusus atau perlu kebutuhan yang sekiranya bisa dikendalikan. Yang selanjutnya, identifikasi terhadap tunalaras dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap munculnya gejala atau simptom-simptom. Gejala ini muncul dalam waktu minimal 6 bulan. Proses identifikasinya bisa langsung dilakukan oleh orang tua ataupun pihak profesional seperti psikolog, psikiater, atau guru. Metode pembelajaran anak tunalaras berfokus pada pembinaan pribadi dan sosial. Dalam pengembangan materi PAI, anak tunalaras tidak jauh, hampir sama dengan anak-anak tunanetra dan tunadaksa. Yang berbeda, guru perlu mengkonsentrasi anak tunalaras dalam praktik ibadah, karena anak tunalaras sulit untuk berkonsentrasi. Dikutip dari Jurnal Farida Islami, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Sekian materi yang saya sampaikan. Dua jenis anak berkebutuhan khusus, tunadaksa dan tunalaras. Semoga apa yang saya sampaikan bisa manfaat dan bisa dipahami oleh sekian teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.